Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya akan langsung ke Prof. Henry. Prof. Henry, ini kan banyak sekali kemudahan-kemudahan ya kalau kita lihat berkaitan dengan judi online itu sendiri yang pada akhirnya ini juga menyebabkan banyaknya korban atau pengguna gitu ya katakanlah. Nah, dulu Kominfo ini seperti apa? Ibaratnya menyortir itu semua agar bisa dipisahkan, ini yang akan diblokir dan ini yang tidak. Itu seperti apa? Karena kan perbedaannya tipis sekali. Ya memang hampir sama ya. Dulu juga ada tim seperti ini, cuman kalau era Presiden SBY, saya harus ngomong ya, Presiden SBY itu masih ada tim yang melibatkan masyarakat. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari PWI, ada dari LSM untuk ikut di dalam konteks list tadi, yang itu ini bener-bener judi atau tidak misalnya begitu. Atau ini kan mohon maaf, kan ini sebenarnya bukan hanya untuk judi, tapi juga untuk konten radikal, untuk apa? Untuk hoax, pornografi, hoax yang memprovokasi. Nah ini kan perlu ahlinya. Kominfo itu kan bukan ahli, bukan ahli tentang. Artinya pelibatan diperlukan. Iya, Kominfo itu hanya sebagai eksekutor, tapi harus ahlinya yang menentukan kan begitu kan. Nah sekarang kan ada ahlinya juga. Sekarang ZAMNDN itu ahli IT. Ini kesalahan menterinya menganggap bahwa ahli IT itu ahli tentang konten. Enggak, ini bukan organisasi keagamaan, bukan. Sekarang coba Anda cari, itu masih banyak kemungkinan muncul ya game-game yang dekat sekali dengan judi. Dan itu ada di Play Store. Di Play Store-nya Google kan ada. Ya, gitu kan? Nah, kalau konteksnya seperti itu, artinya bukan salah ISP dong dalam hal ini kan? Kalau Play Store, App Store itu tidak bisa diblokir sama ISP. Konten-konten yang ada di platform-platform global tidak bisa diblokir oleh ISP. Lantas? Kalau diblokir keseluruhan. Ya lantas kalau kayak gitu siapa dong yang harus? Ya itulah makanya kenapa saya mengatakan Indonesia tidak punya kedaulatan digital. Karena Indonesia ini memang harus dekat dengan Google, harus punya daya tawar. Google kalau tidak mau mengikuti tata nilai, regulasi, norma yang ada di Indonesia, dia harus didenda. Itu di Eropa seperti itu. Jadi di Eropa itu kan mereka juga kita punya. Kita belum mampu, Prof, itu. Loh, karena apa? Karena negara kita ini hanya gede di dalam negeri. Kita ngomong kita besar, negara besar, tapi tidak mampu mengajak negara-negara tetangga kita. Kalau di Uni Eropa, 27 negara itu bekerja sama untuk melindungi hak-hak warga negara Uni Eropa yang 27 negara. 440 juta itu yang dilindungi. Sehingga Play Store ataupun apapun dari Amerika kalau nggak mengikuti regulasi Uni Eropa didenda atau tidak boleh masuk. Nah, Indonesia enggak. Pemerintah kita artinya sudah tahu kalau sebenarnya ada platform yang bisa digunakan judi online begitu ya di Play Store maupun juga App Store, tapi tidak bisa mengupayakan apapun gitu, artinya sudah tahu tapi nggak bisa apa-apa. Mungkin ada yang tahu, mungkin juga tidak tahu. Karena apa? Karena kadang-kala ya mungkin bukan pemain judi ya, gitu ya kan, gitu yang pertama. Kenapa nunjukkan ke sini ya? Ya kan tahu. Yang kedua adalah bahwa mohon maaf ya, sebagian besar pemerintah itu kan sebenarnya baby boomers atau ya dekat usianya segitu yang tidak mengikuti perkembangan persoalan digital ini secara intensif. Ya begitu. Padahal ini persoalan-persoalan yang besar. Nah, anak-anak muda biasanya yang tahu, gitu kan. Makanya sampai dia mikir bahwa ini yang harus menepis tuh anak-anak muda, timnya juga anak-anak muda. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya harus ada kontrol yang sangat kuat dan harus amanah undang-undang itu jangan langsung ditelimpahkan kepada anak-anak muda yang belum punya integritas. Sekarang yang terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi, mohon maaf, ini kesalahan menteri. Baik, poinnya karena nggak punya kapasitas dia. Poinnya di situ ya. Ini Bang Saur. Kalau Prof Henry ini tadi di awal dialog kita mengatakan ya, hampir belasan hingga puluhan tahun berada di institusi ini, begitu ya, Prof ya. Nah, kalau Bang Saur yang setengah kehidupan Abang ini mungkin ada di dunia praktek segala tindak pidana korupsi begitu. Gampang nggak sih Bang mengusut peta aliran ini? Kalau udah jelas ada aliran ini ke sini di sini kan tinggal diungkap, tinggal diberesin berarti. Masalahnya di mana gitu ya. Saya mulai disclaimer dulu karena Prof lihat wajah saya. Wajah memang kriminal. Bukan Pak. Enggak. Tapi belum pernah main judi online. Saya disclaimer dulu ya, Prof. Tenang aja, Prof. Jadi saya akan disclaimer. Jadi saya bayangkan gini loh, saya tanpa mendramatisasi. Kalau di Amerika Latin kartel itu sudah menguasai pemerintah, terus terang ini kan sudah 10-an tahun nih. Cuman di Amerika Latin barangnya kan kelihatan tangible. Itu adalah narkoba gitu loh. Jadi kelihatan sekali ada tembak menembak. Bedanya kita intangible di dunia maya. Jadi kelihatannya nggak serem.
Tapi korbannya Fadil Menggurita. begitu mengerikan. Bahkan hingga anak-anak saat Nah, ini. oleh karena itu yang saya bilang. Oleh karena itu menurut saya ini juga tidak lagi kalau Presiden bilang kan, mengutip juga ini dari Pak Sigit. Kalau ikan busuk mulai dari kepalanya. Kemudian di-quote juga oleh Presiden ini. Saya ingat tuh dulu Pak Sigit dalam presisi ini. Kalau mau menindak, kepalanya busuk baru anak buahnya. Oleh karena itu menurut saya, karena ini sudah darurat, karena pasti ada pemain yang melindungi ini kuat sekali. Saya juga minta harus holistik. Barangkali karena ada 70.000 polisi dan tentara, Pak Kapolri itu bareng sama Panglima, ya, mereka duduk bareng. Itu yang saya bilang, tracing dulu dari 70. Kan PPATK, ya, by address, by name. Follow the money, kemana uang ini? Follow the money itu dia. Iya kan, follow the money. Nah, cuman kan problemnya itu saya bilang. Saya bayangkan 2 tahun yang lalu, waktu kasus Sambo yang dipecat. Saya nggak tahu apakah uangnya tetap mengalir 303. Sambo ketuanya, di atasnya itu masih ada petinggi-petingginya. Nah, yang semua ini pemain polisi-polisi. Nah, oleh karena itu menurut saya kemarin itu bergetar dengar pidatonya Pak Sigit. Saya hormat sama dia. Tetapi barangkali dia butuh juga dukungan seperti apa dibilang Pak Presiden. Sekarang kita sudah berbarengan tangan. Karena apa? Mungkin ini sudah menggurita. Kalau tidak extraordinary, tahun depan akan kita dengarkan lagi cerita. Anda ingin ini dinaikkan menjadi extraordinary? Udah harus extraordinary. Jadi nggak lagi polisi, tetapi tentara mungkin sudah harus dilibatkan. Tetapi mulai dari dalam. Yang 70.000 itu siapa aja? Kemana uangnya? Kan nggak susah. Itu yang saya bilang, bukan. Ya, saya setuju extraordinary. Karena gini, ini korupsi di era digital itu, di Kominfo ini, seperti yang dilakukan oleh Komdigi sekarang ini. Kalau dulu namanya korupsi itu harus orangnya aktif. Harus aktif, dan keaktifannya itu melanggar undang-undang lalu merugikan negara. Kan gitu kan. Sekarang ini orang tidur saja, karena nggak kerja, tidak blokir, itu Dapat duit. dia dapat duit. Jadi hanya tidur loh, tidak aktif. Diem aja itu dapat duit. Nah, Semacam inilah jadi makanya pasar lalu income nih. menjadi, ini kan berarti kan ada sesuatu konsep baru ini dalam korupsi ini. Jangan pula tertarik nih yang dengar kita ini, Prof. Hati-hati juga, Prof. Ya, kan? Nah, dan itu yang dipekerjakan tadi sekali lagi adalah anak-anak muda juga. Dan korbannya juga anak-anak muda Indonesia. Ya, saya dikit aja. Karena memang 24 jam mainnya ya, Prof. Ya, itu yang dibilang tadi. Banyak tahunya Bang ya, Bang. Ilmu dari beliau. Cuma dia Karena beliau kan juga men-tracing. Jadinya 24 jam juga kerjanya. Bu Ida, follow the money kata Bang Saur. Ya. Mungkinkah kepolisian juga melakukan hal tersebut gitu? Artinya PPATK kan tentu kan sudah by name by address. Tinggal minta datanya, atau saya rasa mungkin juga data sudah ada di Kepolisian Republik Indonesia. Ya, begini. Kebijakan sudah diambil di level atas maupun Pak Kapolri sebagai leading sektornya ini sudah dilakukan, dan Pak Kapolri sudah memerintahkan ini. Tentu saja semuanya harus diklarifikasi, masing-masing follow the money itu kemana. Ini sudah harus di stressing, dan saya rasa itu sudah dilakukan oleh Polri, proses-proses itu, dan di Undang-Undang ITE sudah jelas bagaimana cara melakukan pembuktian itu untuk mendapatkan tersangka, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE. Nah, tugas kami di Kompolnas itu bagaimana ini bisa berjalan dengan baik, memantau atau gitu kan, atau karena kami pengawas fungsionalnya. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Ekspektasi publik ini sangat besar kepada Polri untuk menyelesaikan yang sudah menggurita ini. Sudah jenuh juga. Sudah menggurita ini. Tapi jangan lupa bahwa pencegahan yang ada di Kominfo itu harus juga masif juga dilakukan gitu loh. Jangan polisi sebagai pemadam kebakaran gitu. Holistik lah kan gitu. Nah, tapi di Polri juga ada, kita juga punya yang namanya patroli cyber, kita sudah lakukan. Betul. Bahkan itu sudah di Polda-Polda juga. Betul. Sudah di Polda. Tidak semua Polda, tetapi memang itu menjadi direktorat tersendiri yang khusus untuk pencegahan itu, sehingga bagi Polri yang sebagai penindakan, tapi juga di backup untuk pencegahannya, sehingga ini tidak hanya masif untuk penegakan hukum, kemudian
bahasanya adalah karena sekarang sudah masif semua, akhirnya banyak yang tiarap bahasa tanda petiknya ini. Nah, Baik. itu sehingga ya pencegahan harus dilakukan. Pencegahan harus dilakukan. Tapi Harus kembali ini. tadi menarik Bu Ida mengatakan ekspektasi publik ini memang besar sekali Betul. untuk Polri kemudian ini menindak semuanya. Kalau Iya. kita berbicara yang atas-atas itu memang sudah menjadi fokus utama begitu ya. Tetapi yang kemarin saya mohon konfirmasi dan juga klarifikasi ya Bu. Karena banyak sekali yang kemudian berkomentar juga. Bahkan sesimpel artis aja yang kemudian ini mencoba untuk mempromosikan itu dianggap Polri ini tebang pilih begitu Bu. Ada yang kemudian ini ditindak begitu ya, ada yang kemudian dibiarkan begitu saja. Nah ini seperti apa? Komentarnya nanti boleh Bu. Kita jeda dulu ya. Kita iklan dulu ya. Oke. Kami kembali nanti.